kali ini pembahasannya adalah syurutus shaum. Kita lanjut ngaji ya sahabat. Tadi muqaddimah. Syurutus shaum. Jadi syarat sah, syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa itu yang pertama baligh. Baligh itu tandanya ada 3, yaitu genap umur 15 tahun, terus haid bagi perempuan, dan ihtilam atau mimpi keluar mani bagi laki-laki dan perempuan. Ketika sudah memenuhi 3 syarat, salah satu 3 syarat ini, maka dia disebut baligh, yang akhirnya dia wajib untuk melakukan seluruh kewajiban-kewajiban yang ada dalam syariat Islam. Salah satunya adalah puasa. Ketika anak itu kok sudah baligh, maka dia wajib untuk puasa. Tapi bagi anak kecil, itu juga sah ketika dia mau puasa. Bahkan bagi orang tua, bagi wali, dianjurkan untuk melatih anaknya melakukan puasa ketika memang anaknya mampu dan juga kuat untuk puasa. Jadi kita latih dari kecil, tujuannya apa? Agar suatu saat ketika anak baligh, anak akan terbiasa untuk melakukan ibadah-ibadah yang diwajibkan untuk dia. Jadi seperti sholat, puasa itu harus kita latih sejak kecil. Ketika baligh dia nggak kaget dengan kewajiban-kewajiban syariat yang ditimbangkan padanya. Kalau sudah umur 10 tahun anak belum puasa, maka bagi orang tua boleh untuk menghukumnya. Kalau bahasanya dalam kitab itu adalah memukul yang menjerakan tapi tidak menyakitkan, itu boleh. Nggak hanya memukul, yang penting hukuman yang membuat dia jera, yang membuat dia akhirnya mau melakukan puasa ketika umur 10 tahun. Terus yang kedua, syarat wajib puasa yang kedua, yang pertama baligh, yang kedua adalah berakal. Maka bagi orang yang gila, itu nggak wajib untuk puasa. Ketika memang gilanya itu mutbik, gilanya itu menyeluruh atau terus-menerus sepanjang siang gila, maka dia nggak wajib puasa, puasanya juga nggak sah, dan juga nggak wajib untuk mengqadha. Wayajibu shaum 'alal qadiri hissan wa syar'an. Dan juga wajib puasa bagi orang yang mampu secara hissi, secara fisik mampu. Mengecualikan yang nggak mampu secara fisik, itu adalah asy-syaikhul harim wal mar'atul ajuz. Jadi seorang kakek atau nenek yang sudah sangat tua, yang mana dia nggak mampu untuk melakukan puasa. Andaikan dia puasa akan terjadi kesulitan yang luar biasa, maka boleh untuk tidak puasa. Dan nggak wajib qadha, ya seperti kita tahu di tabel-tabel fidyah dan qadha niku ada nggih sahabat. Kalau kakek nenek yang sudah sangat tua, beliau boleh untuk tidak puasa dan nggak wajib mengqadha, tapi wajib untuk membayar fidyah 1 hari 1 mud sama dengan 7 ons beras. Jadi di hari yang kakek dan nenek itu nggak puasa, maka wajib untuk mengeluarkan fidyah. Andaikan beliau nggak puasa selama 30 hari penuh, maka ya mengeluarkan fidyah 30 mud. 30 mud berarti 30 kali 7 ons beras. Itu berapa? Nggih, sahabat hitung sendiri. Lah niku. Terus juga walaisal ibrah bisinni bal bil qudrah. Yang dianggap nggak mampu secara fisik itu tidak dipandang dari umurnya sahabat, tapi bal bil qudrah, dipandang dari kemampuan kakek dan neneknya tadi. Jadi kadang kan ada orang yang sudah sangat tua, orang yang sudah berumur 90 tahun tapi masih sehat, masih kuat, bahkan kadang masih kuat teng sawah, teng sabin nggih. Lah, itu berarti dia wajib untuk puasa. Jadi yang dianggap itu bukan yang dianggap
nggak mampu secara fisik itu bukan dipandang dari umur, tapi bil qudroh. Soalnya kadang ada umur 75 tapi sudah terkena penyakit nopo diabetes misalkan, akhirnya kalau puasa nggak kuat, lah itu berarti nggih nggak wajib untuk puasa, ngoten. Yang dipandang itu jadi bukan umurnya tapi kemampuannya. Dan juga wajib puasa bagi orang yang mampu secara syarak. Secara syarak itu mengecualikan orang yang nggak mampu secara syarak. Itu siapa? Yaitu wanita yang haid dan nifas. Wanita yang haid dan nifas aslinya dia mampu secara fisik, tapi karena syariat mengharamkan wanita haid dan nifas itu puasa, maka nggak boleh puasa. Kewajibannya adalah mengqadha, tidak mengeluarkan fidyah, tapi wajib untuk mengqadha. Dan mengkodoknya itu wa qada'uhuma ala tarohi malam yakti Ramadan akhir. Mengkodoknya itu secara nggak harus segera, jadi boleh ditunda-tunda sampai selama belum datang, selama belum masuk Ramadan yang akan datang. Jadi ketika sudah masuk Ramadan yang akan datang, kok dia masih punya kodok dan meninggalkan kodok itu nggak ada uzur, padahal sehat walafiat, dia kok nggak langsung mengkodok sampai puasa yang akan datang, ya maka nanti dia wajib untuk membayar fidyah sebanyak kodok puasa yang dia belum mengkodok itu, kodok puasa yang ia tinggalkan. Nanti akan ada kejelasannya sahabat. Terus juga dalam Fathul Muin itu juga dijelaskan yang dianggap nggak mampu secara fisik itu dalam Fathul Muin itu wa mithluhu kullu ajizin an shaumin wajibin. Jadi menyamai orang yang nggak mampu secara fisik, pokoknya semua orang yang tidak mampu melakukan puasa wajib. Karena apa? Lizamanah. Karena mungkin dia nyun sewu punya cacat fisik ataupun punya penyakit bawaan. Lizamanah itu kalau dalam kamus itu cacat. Jadi cacat nopo misalnya akhirnya kalau puasa akan mengakibatkan masyakoh syadidah, akan membuat sangat kesulitan untuk melakukannya, berarti boleh untuk tidak puasa. Ataupun sakit yang nggak mungkin sembuh, itu juga boleh nggak puasa, wajib membayar fidyah tapi tidak wajib untuk qadha. Sakit yang nggak mungkin sembuh, misalnya contohnya kados koma misalnya, koma. Jadi dia hanya di tempat tidur saja, penyakitnya nggak mungkin sembuh. Itu berarti kewajibannya hanya fidyah saja, tidak wajib untuk mengqadha. Syarat wajib yang selanjutnya adalah iqomah mukim. Maka bagi musafir, orang yang sedang melakukan perjalanan itu nggak wajib untuk melakukan puasa. Wa yajuzu lahul fitru bisyarti ayyakuna safaruhu tawilan. Tapi ada syarat-syaratnya. Syarat musafir boleh untuk iftar. Syarat musafir boleh untuk tidak puasa. Itu yang pertama adalah safarnya safar tawil. Jadi perjalanannya jauh. Jauh itu berarti mencapai 2 marhalah. Yang boleh mengqashar itu loh. Jadi berapa? 90 kilo lah kurang lebih. Terus yang kedua, syarat yang kedua, wa ayyakuna safaron mubahan. Syarat yang kedua adalah perjalanannya itu mubah. Perjalanan yang mubah itu seperti halnya berdagang. Famithlu safarul mubah as-safarul wajib wal mandub. Enggak, perjalanannya itu mubah, terus perjalanannya itu sunnah. Sunnah itu seperti ziarah wali. Ataupun perjalanannya safarnya safar wajib, jadi seperti haji.
Safar wajib itu seperti haji atau safar yang dinadari. Safar yang dinadari kan juga menjadi wajib. Misalkan seperti ini, andaikan nanti saya mengandung, maka saya akan ziarah ke Mekah. Maka kalau dia benar-benar saya nazar, andaikan saya mengandung, saya akan ziarah ke Mekah. Misalkan dia mengucapkan seperti itu, bernazar seperti itu, maka ketika benar terjadi dia mengandung, dia wajib. Safarnya ke Mekah itu hukumnya wajib. Karena safar yang dinazari. Lah, boleh safar-safar mubah, safar wajib, safar sunnah, itu dia boleh mengambil kerukhsahan untuk tidak puasa. Dan wajib untuk mengqadha. Wa hunaka syartun mukhtalafun fihi indal imam Syafi'i yu'tabaru syarton wa indal imami Ahmad falaisa bi syartin wa huwa khurujuhu minal baladi qabla al-fajri. Terus dalam musafir, orang yang melakukan perjalanan itu ada satu syarat yang diperkhilafkan antara ulama, yaitu menurut Imam Syafi'i itu dijadikan syarat, kalau menurut Imam Ahmad itu enggak dijadikan syarat. Apa itu? Yaitu bepergian sebelum subuh. Jadi menurut Imam Syafi'i, orang yang melakukan perjalanan itu boleh untuk tidak puasa jika perjalanannya dilakukan sebelum subuh. Itu menurut Syafi'iyah. Seperti mazhab yang kita anut sekarang kan Syafi'iyah. Tapi kalau menurut Imam Ahmad itu tidak dijadikan syarat. Jadi boleh saja andaikan dia bepergiannya mau ke Surabaya misalkan, terus dia melakukannya setelah subuh, lah itu tetap boleh untuk melakukan kerukhsahan, yakni tidak puasa. Boleh kalau menurut Imam Ahmad. Wa ma huwal afdalul musafir al-fitru awil imsak. Terus tadi kan bagi musafir kan boleh untuk tidak puasa. Sekarang ada yang bertanya, terus yang paling afdol ketika kita statusnya musafir itu sebenarnya iftar, tidak puasa, atau tetap melakukan puasa. Kan ada kerukhsahan seperti itu. Ada yang bertanya yang paling afdol itu tetap puasa atau iftar atau enggak puasa. Indal imami Abi Hanifah al-iftaru afdalu mutlaqon. Kalau menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah, yang paling afdol itu adalah iftar secara mutlak. Yang paling afdol itu adalah tidak puasa secara al-iftar afdalu. Jadi enggak puasa dalam artian melakukan kerukhsahan karena dia statusnya musafir, akhirnya dia enggak puasa, kui lebih utama secara mutlak. Secara mutlak tuh meskipun musafir tadi kuat atau enggak, kui tetap afdole iftar. Tapi yo tetap wajib mengkodok nggih sahabat. Afdolnya iftar. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Wa indal Imam Syafi'i, kalau menurut Imam Syafi'i ini diperinci sahabat. Ini kita membahas afdolnya loh ya. Kan ada rukhsah boleh enggak puasa. Terus afdole iftar apa tetap puasa ngoten. Lah ini kalau menurut Imam Syafi'i, idza kana yatadarraru bisawmi fi safarihi wa talhaquhu bidzalika masyaqqah fal iftar afdalu. Jadi ketika dia itu dengan puasa pas melakukan dalam keadaan musafir, terus dia melakukan puasa kok menyebabkan madorot pada dirinya, menyebabkan doror atau menyebabkan masyaqqah pada dirinya, maka fal iftar afdalu, maka yang lebih afdol adalah iftar, tidak puasa. Jadi bagi musafir nek misalnya dia nanti tetap poso, nanti akan membahayakan dirinya. Dia akan jatuh sakit misalnya, ataupun dia akan bahkan akan jatuh sakit niku wau. Jadi ada masyaqqah, ada kesulitan yang sangat luar biasa nek tetap poso, maka yang paling afdol adalah iftar, tidak puasa. Terus perincian yang kedua,
Amma idza kana latal haquhu masyaqqatun fal afdalu lahu siyamu. Tapi ketika walaupun dia itu statusnya musafir, ketika dia mampu untuk puasa, dia puasa tapi tetap sehat walaupun toh musafir, maka yang paling afdol adalah puasa. Masih melakukan perjalanan tapi mampu untuk puasa, berarti afdolnya nggih puasa. Kenapa? Wadzalika musara'atun li bara'atiz zimmah. Karena agar terbebas dari tanggungan, segera terbebas dari tanggungan. Karena kan nek musafir kan tetap wajib kodok nggih sahabat. Jadi ketika dia tetap puasa, berarti kan dia sudah terbebas dari tanggungan mengkodok. Alasannya seperti itu. Waqtina man lihada syahril karim. Alasan yang kedua, untuk supaya bisa mengambil keuntungan di bulan Ramadan. Maksudnya bagaimana? Karena ketika dia nggak puasa kan akhirnya wajib untuk mengkodok. Nah, pahalanya mengkodok dan puasa Ramadan asli, mengkodok di bulan selain Ramadan dan dia puasa di bulan Ramadan itu nggih pahalane tetap beda, tetap pahalane banyak di bulan Ramadan. Ngoten sahabat. Yang selanjutnya adalah syarat wajib puasa adalah sehat. Jadi orang sehat itu wajib untuk melakukan puasa. Kalau ada orang sehat kok nggak puasa, itu nggih dia terkena dosa dan juga dia wajib untuk segera mengkodok. Mengkodoknya itu nggak boleh ditunda-tunda, tapi harus segera. Jadi bar Ramadan niku kan Idul Fitri 1 hari, berarti hari kedua harus segera mengkodok puasa sing dia tinggalkan karena nggak ada uzur tadi, sehat walafiat, tiba-tiba makan minum di dalam kamar. Niku dia mendapatkan dosa dan wajib mengkodoknya wajib segera. Yang selanjutnya adalah sehat. Falmaridu fi shaumi salasatu aqsam. Berarti mengecualikan hal itu, mengecualikan sehat berarti orang yang sakit itu enggak wajib untuk maksudnya boleh untuk iftar, boleh untuk enggak puasa. Lah, falmaridu fi shaumi salasatu aqsamin. Orang yang sakit itu ada 3. Dalam puasa orang yang sakit itu ada 3 pembagian. Yang pertama, tarotan yakhaful halak bi khabaril atibba'il muslimin athiqat. Yang pertama adalah jika dia tetap puasa, orang yang sakit tadi, jika dia tetap puasa, maka akan mengkhawatirkan mati. Dan bi khabaril atibba nggih, itu atas napa namanya? Omongan dari dokter. Jadi dokter ada orang sakit periksa, dokter mengatakan ini nanti kalau tetap puasa orangnya akan mati, gak kuat dia puasa. Jadi atas kabar dari dokter, nek poso mati, maka fahada yajibu alaihil fitru. Ketika sakitnya semacam ini, dia wajib untuk iftar. Karena kalau tetap puasa akan mati tadi. Bi khabaril atiba, atas kabar dari dokter. Terus macamnya sakit yang kedua adalah watarotan yakhafu ziyadatal marad wa hadza yajuzu lahul fitru wa la yajibu alaihi. Yang kedua adalah sakit yang mana ketika dia tetap puasa akan khawatir sakitnya bertambah parah. Nah, sakitnya bertambah parah. Jadi misalnya masuk angin. Ketika kok masuk angin, pokoknya sakit yang di situ andaikan melakukan puasa akan bertambah parah. Bukan sakit napa niku. Kalau seperti ini maka boleh untuk iftar, nggak wajib puasa. Jadi boleh untuk membatalkan puasanya. Tapi kita tetap wajib kodok sahabat. Karena kan yurja beruhu itu mungkin untuk sembuh. Terus ciri sakit yang ketiga watarotan yakunu maradhu yasiron wa hadza yahrumu alaihil fitru. Yaitu sakit
yang ringan. Jadi sakit ringan. Jadi misalnya mumet saiki ataupun napa jenenge kesleo saiki. Nah, utawa napa jenenge panas ukur-ukur ngoten nika nggih. Lah wa hadza yahrumu alaihil fitru. Kalau sakit seperti ini yahrumu alaihil fitru. Haram untuk iftar, haram untuk membatalkan puasanya. Oke, sekian dari kami sahabat. Hari ini sampai situ dulu nggih. Semoga bermanfaat. Dan andaikan nanti ada keterangan yang keliru, mohon dibenarkan nggih sahabat. Karena kita adalah belajar bersama. Belajar bersama Fatayat, mengaji bersama Fatayat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.